Oke, selamat siang teman-teman. Kembali lagi di kelas algoritma dan pemrograman. Kita di kelas teorinya kali ini. Sebelum teman-teman memulai kelas, alangkah lebih baiknya teman-teman bisa presensi dulu. Presensi seperti biasa sudah ada di iKlas. Jadi teman-teman tinggal presensi. Nah, oke, materi kali ini kita akan belajar mengenai program, identifier, tipe data, statement, dan ekspresi. Nah, kalau teman-teman perhatikan, memang ada beberapa materi yang dari praktikum itu lebih dulu daripada materi di kelas. Tapi sebenarnya ini yang membedakan adalah kalau untuk materi praktikum kita fokus kepada Python, sementara kalau untuk materi kelas kita fokus pada logik dan logik dan pengertian secara teoritis dan alur-alurnya seperti itu teman-teman. Jadi nanti mungkin akan ada beberapa yang sudah teman-teman paham, nanti teman-teman bisa terima, nanti mungkin teman-teman ada yang masih bingung juga teman-teman bisa tanyakan lagi. Nah, oke. Oke, sebentar aku nggak mau diklik. Nggak mau diklik ya. Oke, nextnya teman-teman kalau masih ingat mengenai algoritma dan pemrograman, kita punya masalah, punya problemnya apapun, nanti kita bisa kerjakan itu dengan solusi sebuah algoritma. Dari algoritma itu nanti akan dituliskan diimplementasikan dalam sebuah bahasa pemrograman. Nah, ini secara umum ini merupakan konsep dasar dari algoritma dan pemrograman. Kita punya problemnya kita selesaikan dengan solusi, lalu solusinya kita punya hasilnya. Nah, nanti kita lihat gimana problem itu bisa berjalan sesuai dengan case-nya. Nah, oke, ya, nah ini ada kata-kata programming ini yang jadi fokus kita dalam Alpro ini. Kita akan bicara bahasa programming. Nah, untuk bahasa programming kalau di teori itu ada dua. Kita akan belajar bukan belajar langsung programmingnya, tapi kita belajar mengenai konsepnya itu mengenai dengan bahasa Python, dan nanti di sini di slide juga akan ditunjukkan dalam bahasa C. Nah, kalau untuk bahasa Python nanti teman-teman tinggal memperkuat pengetahuan Python teman-teman. Sementara nanti untuk yang bahasa C, teman-teman nanti bisa gunakan itu untuk pengetahuan teman-teman. Pada prinsipnya semua bahasa pemrograman itu hampir sama. Nanti kalau misalnya di Python ada konsep seperti ini, nanti di C ada konsep seperti ini. Overall semuanya sama, di PHP juga, nanti di Java juga. Cuman yang membedakan biasanya hanya adalah sintaknya saja. Oke, yang pertama kita masuk ke Python. Nah, yang ini yang sering kita pakai. Bahasa Python itu dibuat oleh GVR, Guido van Rossum, tahun 91, bersifat interpreted dan dynamic type. Nah, interpreted, interpreter, dynamic type. Lalu bersifat multiparadigma, dia bisa prosedural, bisa OOP dan bisa fungsional, bisa prosedural, OOP dan fungsional. Lalu Python itu umum digunakan, biasanya digunakan general purpose dan bisa running di berbagai macam sistem operasi. Misalnya kita pakai Windows, bahkan kalau teman-teman pakai Linux atau pakai Mac itu bawaannya sudah ada Python-nya. Jadi teman-teman tinggal update tinggal panggil aja fungsinya. Kalau nggak salah sih kalau belum diupdate ya saya lupa kalau di Linux itu Python seri berapa, tapi kalau di Mac itu defaultnya ada dua, ada yang 2,7 sama 3 sekian, saya lupa, cuman tinggal update saja. Sementara kalau kita bermain Python, disarankan teman-teman bermain di Python yang seri 3,7 sekian lah, karena yang seri Python 2 itu sementara sudah tidak disupport lagi, jadi nanti teman-teman akan kebingungan. Nah, lalu Python sendiri dikelola oleh Python Software Foundation. Nah, sementara ini kabar yang terbaru kayaknya baru tahun kemarin kalau nggak salah Guido van Rossum ini join ke Microsoft. Nah, entah nggak tahu nanti kedepannya akan seperti apa, karena beberapa kayak semacam tools kayak VS Code kan itu kan buat pikirannya Microsoft lah. Jadi beberapa tools kayak gitu sudah mulai di open source kan oleh Microsoft. Dia juga running di Mac, di Linux juga. Nah, itu nanti kita lihat perkembangannya gimana. Tapi overall kita fokus ke bahasanya. Nah,
Lalu next-nya kita ada Python compilation and running. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini yang sering kita lakukan juga, source code yang kita gunakan dalam bahasa pemrograman Python itu pasti disimpan dalam file name.py, ya kan? Kita tidak akan menyimpan file name.lain, ekstensi lain. Bisa nggak file name itu dirubah ke dari py jadi exe, itu nanti bisa di package lagi, ada package-nya sendiri. Nah, lalu interpreter ini maksudnya adalah pengecekan source code-nya. Modul atau library dikompilasi menjadi bytecode agar lebih efisien. Nah, ini di sini ada yang namanya bytecode agar lebih efisien. Lalu link dengan library yang digunakan biasanya akan diekstensikan dalam PYC. Ini yang biasa digunakan dalam interpreternya Python. Kalau teman-teman udah install Python pasti ada file PYC-nya. Ini tolong jangan dihapus. Nah, lalu next-nya tidak menghasilkan file executable, translasinya bersifat internal. Nah, ini yang membedakan kalau teman-teman nanti mungkin pernah bermain dengan bahasa C pasti akan menghasilkan file.exe, tapi kalau teman-teman menggunakan Python tidak ada file-file yang dihasilkan yang lain, hanya berupa .py-nya saja. Itu yang membedakan, sering kita membedakan dalam compilation and running-nya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini kita punya alurnya. Di sini ada source code, ada compilernya. Python compiler ini dibungkus dalam interpreter ya. Kalau kita install Python kita sudah punya ini semua. Nah, ini konsep yang digunakan di Python. Nanti kalau dengan bahasa pemrograman lain, itu pasti konsepnya berbeda dengan C, dengan Java juga pasti akan berbeda. Overall sih mungkin kalau Java itu apa Ibu ya? JVM ya kalau nggak salah ya. Iya. Nah, JVM kan nanti kalau C itu pakainya ada compilernya tapi nggak interpreter. Ada bytecode-nya, ada virtual mesinnya. Nah, ini ada modul library-nya. Ini modul library nanti yang kita sering tambahkan. Biasanya kalau teman-teman tambahkan modul-modul tambahan seperti TensorFlow, NumPy dan kawan-kawan. Nah, ini running code-nya. Ini yang jadi di yang secara umum nanti model compile dan model interpreternya seperti ini di dalam Python. Nah, next-nya kita lihat apa yang namanya struktur program dalam Python. Nah, ini cuma untuk pengetahuan aja. Biasanya karena dulu kita Alpro menggunakan bahasa C, sekarang kita berubah menjadi Python. Kadang kita sedikit membandingkan kenapa kita berpindah, karena memang bahasa Python itu secara mudah untuk dipahami dengan bahasa Inggris dan sintaks-sintaksnya lebih pendek daripada bahasa C. Nah, dalam struktur Python, sintaks Python itu lebih pendek dari bahasa C. Tidak mengurangi kurung awal, tidak mengurangi apa yang namanya menggunakan kurung awal. Biasanya diganti dengan indentasi. Nah, tidak ada tipe-tipe data secara umum. Tidak ada deklarasi-deklarasi yang tidak diperlukan. Nanti misalnya teman-teman suatu saat ingin bermain menggunakan iseng-iseng mencoba menggunakan C, C# atau dan turunannya, itu pasti akan terbiasa nanti dengan menggunakan kurung kurawal, if, kurung kurawal, for, kurung kurawal. Nah, kalau Python enggak, dia menggunakan indentasi. Nah, nanti kita lihat satu. Lalu ada yang namanya function. Nah, function itu kumpulan fungsi yang siap dijalankan. Itu kayak pertemuan minggu kemarin kalau teman-teman bikin modular programming kan ada dua function kan. Function yang sudah disediakan oleh Python-nya sama function yang kita buat sendiri. Nanti ini fungsi ini termasuk dalam kedua-duanya. Lalu fungsi main bisa digunakan di awal titik program. Nah, kalau kita lihat struktur utamanya ada import modul, misalnya kita menggunakan modul tertentu, misalnya menggunakan NumPy, menggunakan PyG, menggunakan TF, TensorFlow atau yang lain nanti kita digunakan. Lalu ada function dan ada main programnya. Nah, ini kira-kira struktur utama dari struktur program dari bahasa pemrograman Python. Nah, kalau teman-teman perhatikan secara umum, mungkin masih ingat minggu lalu di kelas praktikum kita belajar mengenai modular programming, kita bikin function. Ini di sini namanya functionnya namanya bubble short. Nah, ini arrays-nya.
Nah, lalu di sini main programnya, ini namanya function-nya. Ini namanya, misalnya kita punya array-nya seperti ini, bubble shot array, print. Nah, ini untuk main programnya. Ini yang perlu kita perhatikan. Function, biasanya di Python itu dimulai dengan kata def. Nah, kalau main program, biasanya seperti ini. Tinggal print, for, dan bla bla bla. Nah, ini bubble short itu pengurutan cara menggunakan metode bubble short. Nanti kita akan perdalam lagi di materi mengenai shorting atau algoritma pengurutan. Nanti kita lihat bagaimana kita bisa menggunakan bubble short, kita bisa menggunakan algoritma-algoritma shorting yang lain. Nah, next lalu kita lihat ada yang namanya file module. Nah, dalam Python file module itu formatnya nama file .py. Cara importnya, import nama file .py. Nah, contohnya mymodule.py, div, greeting, name, print, hello plus name. Lalu programnya import mymodule, greeting, enter. Nah, misalnya ini sangat jarang digunakan pada kelas Alpro, tapi nanti mungkin kita akan belajar sedikit. Tapi ini biasanya digunakan nanti kalau teman-teman belajar kayak kelas struktur data dan yang lain pasti akan menggunakan import modul. Nah, import modulnya nanti kalau teman-teman ingin lihat, teman-teman bisa main-main ke manualnya Python. Di situ banyak sekali modul-modulnya seperti yang saya katakan tadi, kayak misalnya teman-teman kalau teman-teman fokus ke game dengan teman-teman bisa main dengan Pygame. Kalau teman-teman main dengan machine learning dan segala macam, teman-teman bisa menggunakan modul yang namanya TF atau TensorFlow. Kalau teman-teman main ke image, grafika dan segala macam, teman-teman bisa menggunakan modul yang namanya OpenCV. Nah, kita tinggal panggil di bagian atas, biasanya nanti tinggal namanya di bagian atas, import nama file dot apa, misalnya kalau kita lihat di slide sebelumnya, nah di sini nanti biasanya paling atas, di sini tulisannya import bla 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 dot import numpy dot apa. Nah ini itu biasanya kenapa kita perlu modul? Kadang-kadang modul itu semacam library, dia sudah ada algoritmanya untuk untuk melakukan suatu proses. Misalnya di TensorFlow itu ada untuk machine learning. Lalu di OpenCV itu misalnya kita cuma ingin lihat melihat data image, tinggal panggil import OpenCV lalu tinggal panggil read image. Nah, kita bisa gunakan itu semua. Nah, fungsi read-nya itu yang sudah dikerjakan itu sudah ada dibuat di modulnya. Itu yang sering kita gunakan. Nanti overall ini sebagai sebagai pengetahuan teman-teman, nanti detailnya seperti apa kita sambil jalan, kapan kita pakai modul, kapan kita bikin fungsi sendiri. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Kadang-kadang kalau misalnya teman-teman ingin membuat sesuatu yang hubungannya dengan perhitungan kalkulasi yang rumit-rumit, teman-teman bisa menggunakan kayak forecast dan segala macam. Teman-teman tinggal import aja fungsi dari NumPy, kayaknya udah ada sih, itu tinggal fungsi-fungsi statistik dan segala macam teman-teman bisa gunakan. Nah, ini cuma untuk saya lagi ini untuk pengetahuan, tapi memang di kelas Alpro kita jarang pakai, tapi mungkin nanti mentok kita pakai di regular expression kalau nggak salah. Nanti kita lihat bagaimana penggunaannya sambil berjalan aja di kelas praktikum. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, lalu kita masuk ke selanjutnya. Di sini ada bahasa pemrograman lain. Ini sebagai pembanding dengan Python ya. Kita mempunyai apa yang namanya dengan bahasa C. Nah, bahasa C sendiri dibuat oleh Dennis M. Ritchie ya, saat bekerja di Bell Laboratories. Nah, tahun 72. Jadi bahasa C itu lebih dulu dibuat daripada Python. Ini Dennis Ritchie-nya. Kalau nggak salah sih sudah almarhum sih kemarin, kayaknya pernah sempat terdengar ada beritanya di kalangan programmer. Lalu Dennis M. Ritchie dan Brian W. Kenigan mempublikasikan buku The C Programming Language. Nah, ini kalau teman-teman ingin baca, teman-teman bisa cari bukunya, The C Programming Language. Nah, tahun 1989 distandarisasi oleh ANSI, Association American Standard apa gitu pokoknya, tahun 1989 C itu distandarisasi oleh ANSI. Biasanya C itu digunakan oleh Unix sistem yang berbasis Unix. Nah, kalau teman-teman ingin lihat sistem yang berbasis Unix, ya berarti kita main ke
sistem operasi sebelah, misalnya Linux atau misalnya Mac. Nah, itu yang hampir sama dengan Unix. Tapi kalau sebenarnya kalau teman-teman kalau diperhatikan Linux itu nggak mau disebut Unix, tapi mereka menggunakan core-nya Unix. Sama seperti Mac, nggak mau disebut Unix, tapi mereka menggunakan core Unix. Nah, itulah yang terjadi sekarang. Makanya ada namanya istilahnya GNU Linux, GNU not Unix. Nah, GNU not Unix. Nah ini kira-kira biasanya memang menggunakannya standarnya bahasa C sih. Dalam dua komputer itu biasanya kan di antara Mac atau Linux sudah ada si compilernya, teman-teman tinggal gunakan si compilernya, dan rata-rata compiler yang ada di situ itu basisnya adalah terminal atau command prompt. Jadi kita tinggal terbiasa sedikit aja sih dengan penggunaannya. Nah ini kira-kira bukunya yang diterbitkan oleh Dennis M. Ritchie dan Brian W. Cunningham, The C Programming Language-nya. Nah, kalau tadi kita lihat, sekarang kita masuk ke yang namanya C Compilation and Running. Kalau tadi kita lihat Python kan pakai interpreted and running. Nah, sekarang kalau C adalah beda. Kalau C itu harus kita compile dulu. Nah misalnya tadi kalau Python source code-nya disimpan dalam ekstensi .py, sementara kalau C itu disimpan dalam ekstensi .c. Nah, misalnya contoh.c, misalnya gitu kan. Nah, lalu kompilasinya seperti ini, kompilasi dan linkingnya, dia ada pengecekan source code-nya, link dengan library yang digunakan, translate to mesin atau bahasa mesin. Nah, bahasa mesin ini teman-teman bisa sambil lihat di awal-awal pertemuan kita membahas bahasa mesin itu seperti apa. Nah, lalu yang membedakan adalah menghasilkan file executable. Biasanya itu ditandai dengan format exe pada Windows. Nanti kalau teman-teman bermain menggunakan bahasa C, iseng-iseng coding menggunakan bahasa C dan turunannya, pasti ketika itu di running, pasti akan menghasilkan file tambahan. Itu biasanya filenya format exe pada Windows. Sementara kalau kita menggunakan Python sebagai pembanding, filenya tidak ada tambahan format exe yang dihasilkan. Nah, seperti itu. Nah, ini kira-kira untuk untuk prosesnya. Di sini ada source code-nya, misalnya dalam C, CPP, atau .h. .h ini biasanya header-nya. Nah, lalu ada preprosesornya, CPP-nya, header, expand makronya, lalu ada compilation-nya. Ini compile-nya di GCC atau G++, ada C atau C++, nanti ada assembly code-nya, lalu machine code-nya, object linking-nya, static library-nya, ini object linking-nya. Nah, nanti akan ada yang namanya exe-nya, executable machine code-nya. Nah, ini memang overall secara umum digunakan sebagai pengetahuan teman-teman karena memang kita sudah bukannya tidak menggunakan ya, tapi memang kita sudah migrasi dari C ke Python, jadi nanti ini digunakan sebagai pengetahuan teman-teman aja. Tapi kalau teman-teman ingin belajar bahasa C, silahkan teman-teman bisa belajar secara mandiri. Nanti kita kalau ada yang kebingungan, nanti mungkin kita bisa discuss bareng-bareng. Nah, gitu. Ini kira-kira semacam ini untuk kompilasi bahasa C-nya. Nah, kalau teman-teman ingin melihat, nah beberapa compiler yang sering digunakan, nah itu ada di sini, dapat dilihat di list of compiler, misalnya di sini teman-teman bisa lihat, bisa main-main ke sini, Wikipedia, list of C compiler, atau teman-teman bisa menggunakan kalau di Windows bisa menggunakan dev C++ menggunakan mini GW, bisa unduh di sini. Dia based on GCC yang diporting ke Windows, Unix-like. Biasanya dilakukan di praktikum untuk praktikum sebelum tahun 2019. Bu Nila, 2018 masih pakai C ya? Masih kok, baru 2 tahun ini kan? 2 tahun ini ya, berarti dia di. Iya. Seininya kan, kita kan? Iya, baru ini ya, baru 2019. Angkatan 18 masih pakai C. Masih pakai C ya, oke. Nah, kira-kira semacam ini untuk compilernya. Nanti teman-teman bisa lihat list compilernya di sini. Teman-teman bisa main ke Wikipedia-nya. Nah, tinggal main-main aja, lihat si compiler. Nah, seperti apa. Oke, next-nya kita lihat di
Nah, struktur program dalam bahasa C itu ada yang namanya header. Header ini digunakan untuk define pustaka library, terus mendefinisikan tipe data, struct atau pointer, konstanta, makro. Biasanya disebut preprocessor directive. Ini di dalam. Lalu nextnya kita ada namanya function, kumpulan fungsi yang siap dijalankan. Lalu fungsi main sebagai titik awal dari program. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini kita bisa melihat, nah kalau di dalam bahasa C ini ada yang namanya library-nya pasti ditampilkan stdio.h itu standar input output. Time.h itu untuk mengatur waktunya. Nah, lalu fungsinya semacam ini, long, integer, Fibonacci, ini nama fungsinya. Kayak kalau kita bikin itu, kalau di Python def apa gitu loh. Nah, def Fibonacci, def Fibo, menghitung Fibonacci. Nah, ini di dalam fungsinya, ini isinya dalam fungsinya. Overall semuanya sih hampir sama, cuma hanya sintaknya aja yang berbeda. Kita bisa menggunakan kalau di Python kan ya ada titik dua. Nah, kalau dalam fungsi tidak ada kurung kurawal, else ada titik dua, biasanya gitu kan. Ini kalau dalam bahasa C. Nah, ini fungsi mainnya. Fungsi main itu fungsi dari fungsi awal dari program. Biasanya dipanggil menggunakan int main. Nah, ini ada di dalam kurung kurawal. Clock startnya, in startnya, long integer. Ini untuk define variabelnya, start clock-nya, lalu n-nya, double time-nya, nanti ini Fibonacci, ini prosesnya. Nah, itu seperti itu. Ini kira-kira semacam ini file-file yang digunakan dalam bahasa C, file-file model file dalam bahasa C, kira-kira bisa teman-teman gunakan sebagai pengetahuan aja. Kira-kira nanti modelnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oke, lalu next-nya kita lihat apa yang namanya file header. Nah, kalau dalam bahasa C, ini file header itu hampir mirip. Kalau dalam Python itu mirip kayak modul. Nah, kalau modul kan dalam Py, kalau C dalam file H. Biasanya ini yang paling sering digunakan di ini file header nih. Ini file headernya, library-nya. Nah, ini yang paling sering digunakan. Nah, ini nama filenya tadi kan stdio.h gitu kan, terus misalnya time.h. Nah, gitu kita bisa gunakan itu. Nah, ada dua cara penulisannya. Nah, kalau di Python kita gunakan import, ini cuma masalah sintak aja sih. Kalau di C ada dua cara, kita bisa gunakan tanda seperti di Apip menggunakan tanda apa? Lebih besar lebih kecil dengan menggunakan include stdio.h digunakan bila mengakses file header library standar, atau misalnya dengan menggunakan tanda semacam ini. Include tugas.h digunakan bila mengakses file header tugas.h yang ada di direktori kerja yang sudah didefinisikan. Jadi kayak seperti modul pada Python, file header pada C itu biasanya sudah disimpan dalam direktori-direktori tertentu. Kalau secara umum ini tinggal kita panggil direktorinya, atau biasanya sih kalau misalnya kita punya header dalam sebuah file yang sama, paling gampang dalam file yang sama kita bisa panggil file tersebut. Nah, tapi dengan biasanya dengan ada modifikasi sedikit pada environment supaya file-file tersebut bisa langsung digunakan. Nah, ini untuk file header dalam bahasa C. Sedangkan ini contoh dalam bahasa C lagi. Ini ada include-nya untuk standar input output library. Lalu kita punya fungsi main-nya di sini. Kalau ini kan fungsi main. Kalau yang ini kita lihat yang bagian sebelumnya itu dia menggunakan function atau yang modular fungsi modularnya. Sementara kalau tanpa fungsi modular ini, kita bisa langsung menggunakan fungsi main-nya. Itu contohnya teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini yang di sini. Nah, ini standar IO-nya, ini ada di function main-nya. Di function main-nya, lalu di sini ada lagi di hasil dari menjalankan fungsi main-nya. Kita bisa menggunakan return 0. Nah, ini yang membedakan kalau misalnya kita ingin menulis hello world dalam bahasa C. Kalau kemarin kan kalau dalam Python kan tinggal print hello world, gitu kan. Kalau dalam bahasa C kita menggunakan include, int main, print,
return 0. Nah, kita bisa gunakan ini. Ini memanggil fungsi printf untuk menampilkan tulisan hello world. Nah, fungsi printf ini ada di dalam header stdio.h. Biasanya seperti itu. Standar input output dari bahasa C. Nah, nextnya kita punya ada yang namanya karakter khusus atau special karakter pada bahasa C. Ini digunakan khusus untuk dalam bahasa C. Misalnya di sini ada A bunyi bell speaker, atau ada slash A untuk bunyi bell, slash B mundur satu spasi, slash F ganti halaman, slash H ganti baris, slash R ke kolom pertama, slash T tabulasi, slash V vertical tabulation, slash 0 null kosong, karakter petik tunggal, karakter petik ganda, garis miring terbarik atau backslash. Nah, ini biasanya dalam bahasa pemrograman itu pasti ada karakter-karakter khusus ya. Ini untuk yang bahasa C, sementara kita lihat untuk yang bahasa Python. Nah, untuk yang bahasa Python, nah overall semacam ini. Kalau ini kita ingin ngeprint backslash, kita bisa gunakan seperti ini. Print single quote, print double quote. Nah, kalau ini kan kenapa spesial karakter ini ada? Biasanya itu gunanya untuk supaya nanti kalau kita menggunakan di ASCII atau di apa supaya kita ketika kita menulis kan kadang-kadang ada yang sama dengan VTAC. Nah, kalau kita ingin mencetaknya, kita bisa menggunakan spesial karakter seperti ini. Ini kalau yang dalam bahasa C, sementara ini kalau yang dalam bahasa Python. Ini kalau kita ASCII make bell ring, the bell array sound, nah kita gunakan ini. Slash B, remove previous choose karakter. Nah, seperti ini misalnya. Print A plus B plus slash B plus C, berarti B-nya dihapus. F itu untuk print semacam ini, ASCII from fit. Nah, lalu misalnya N slash N ASCII line fit untuk membuat satu pindah baris. Nah, ini kalau yang sering kita pakai kan slash N. Nah, lalu slash name print dari Unicode database. Nanti teman-teman tinggal cari Unicode database-nya. Kalau kita mau ngeprint simbol seperti ini, karena di keyboard nggak ada, kita bisa gunakan print UN dagger. Nah, lalu misalnya di sini teman-teman bisa gunakan slash R untuk carriage return. Nah, kita bisa ambil seperti ini. Lalu slash T untuk horizontal tab, print tab. Lalu slash T untuk vertical tab. Slash U XXXX untuk ngeprint 16 bit dari nilai hexa. Nah, ini seperti ini misalnya. Lalu ini slash U 32 bit hexa Unicode misalnya seperti ini. Jadinya seperti ini. Lalu slash O untuk mencetak print karakter based on octal value, bilangan oktal. Lalu slash XH untuk nilai heksanya. Misalnya kita punya seperti ini hasilnya sendiri. Nanti kita akan pelajari itu sambil berjalan. Biasanya nanti kita akan coba implementasi itu di kelas praktikum sambil berjalan. Ini semua tolong jangan dihafalkan, tapi sering digunakan aja. Kalau misalnya teman-teman, aku pengen bikin line baru, yang paling kita sering gunakan adalah misalnya slash n. Nah, atau ingin kita mau mencetak single quote, teman-teman bisa gunakan ini. Mencetak double quote menggunakan ini. Nah, nanti yang penting kita sering gunakan saja. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Halo? Halo? Belum, Pak. Belum ya? Oke, kalau belum, kita lanjutkan materinya. Oke, kalau teman-teman perhatikan slide-nya memang cukup banyak. Kita baru sampai 22 slide. Sementara ada 70 slide. Oke, next kita punya yang namanya tipe data. Tipe data itu adalah data yang dapat diolah komputer. Biasanya macam-macam. Bentuknya kadang-kadang ada teks, bilangan bulat, pecahan, suara, gambar, video, dokumen, misalnya format khusus lainnya seperti kompresi, setting, dan lain-lain. Nah, yang nanti kita coba lihat satu-satu gimana itu. Nanti sambil jalan, kalau bilangan bulat kan kita sering pakai integer, pecahan kita sering pakai float, teks itu kita sering pakai, misalnya formatnya string. Jadi suara, gambar itu sambil jalan aja. Nah, biasanya ini kalau suara, gambar, video itu biasanya gunakan tipe data yang besar karena filenya juga besar juga. Nah, lalu kita punya misalnya, nah ini tipe data, semua data apapun tipenya disimpan dalam bentuk
biner. Apapun tipenya, entah misalnya dia berupa gambar, dokumen, itu pasti akan dirubah dalam bentuk biner. Binary 1 10 10 10. Nah, lalu misalnya ini binary dari 01 01 0 111. Itu nilainya apapun, kadang-kadang itu bisa berupa angka, teks atau format lainnya. Nah, cara membedakannya, jadi cara membedakannya gimana? Ya kita sendiri yang harus memberitahu jenis data apa yang ingin kita olah. Misalnya kita ingin mengolah string, ya kita gunakan data string. Kita ingin mengolah integer, ya kita menggunakan integer. Mengolah float, ya kita bisa menggunakan data floatnya. Contohnya kalau di Python kita bisa gunakan type, basic type. Sementara kalau di C kita bisa gunakan basic type, reference atau deriv reference. Nah, contoh-contohnya ini beberapa tipe data pada Python. Nah, kalau teman-teman perhatikan, mungkin beberapa teman-teman sudah nggak asing dengan istilah ini ya. Misalnya tipe data teks kita bisa gunakan string, numeric kita bisa gunakan integer, float atau kompleks. Lalu sekuensial teman-teman bisa gunakan list, tuple, range, mapping kita bisa gunakan dictionary, set kita bisa gunakan, boolean kita bisa gunakan bool, binary type kita bisa gunakan btype, byte array, memory view. Nah, untuk mengetahuinya teman-teman tinggal nanti kalau misalnya buka terminal Python tinggal misalnya X sama dengan 5, print type X, misalnya ini kelasnya int, berarti dia termasuk dalam numeric type, integer. Nah, kita bisa lihat itu. Ini sambil sekalian mengingat-ingat. Nah, lalu contoh tipe data dalam Python, misalnya di sini kalau untuk string seperti ini, ada tanda petiknya. Kalau misalnya ini untuk integer, untuk float, untuk bilangan kompleks. Lalu ini untuk list, ini tuple. Nah, perlu diingat nanti list seperti apa, tuple seperti apa, mana yang mutable, mana yang immutable, teman-teman bisa lihat. Lalu misalnya kita range, kita menggunakan tipe data dictionary, kita menggunakan set, kita menggunakan frozen set, menggunakan tipe data boolean, hasilnya true false, byte, byte array, memory view. Nah, ini tinggal teman-teman lihat bagaimana contoh-contoh tipe datanya. Ini ada beberapa contoh di sini. Misalnya di sini kita punya tipe data list, misalnya 1, 10, 20, 30. Nah, ini listnya 2. Nama listnya ini, listnya ini. Nama listnya ini, isinya ini, currency frog, bladel, mark vomit. Nama listnya ini ada list dalam list. Nah, ini kita mau misalnya mau ngeprint list ke-1, list ke-0, sama list ketiga. Nah, tinggal dimasukkan aja. Tinggal cara ngeprint listnya sambil kita mengingat cara ngeprint ketika kita mau mengambil ini kita menggunakan list ke indeks kedua sampai dengan ke-0. Ini mengambil indeks list indeks 1. Ini mengambil list indeks kedua sebanyak 1. Nah, kita sambil mengingat-ingat cara dalam penggunaan list. Nanti overall secara umum tipe data list akan dibahas pada dalam pertemuan sendiri pada kelas praktikum. Ini teman-teman bisa menyimak akan lebih kita jelaskan lebih jelas di situ saja. Oke, next-nya kita ada ini beberapa tipe data dalam bahasa C. Kita bisa gunakan basic type-nya. Kita ada char, itu range value-nya yang perlu diperhatikan. Unsigned char, signed char dari sini 0 sampai 255, dari min 127 sampai 127, min 128, 128. Lalu ada integer dari range-nya dari min 32768 sampai 32768 atau sekian. Lalu unsigned integer, short, nanti teman-teman bisa lihat tipe range-nya aja, storage size-nya dan range-nya. Unsigned short, long, unsigned long. Nah, kita bisa lihat ini. Lalu juga ada yang namanya tipe data float. Precision-nya sampai 16 desimal, sorry. Kalau kita menggunakan tipe data double di size-nya itu 8, range-nya segini, 2,3 kali 10 pangkat 308 plus sampai 1,7 kali 10 pangkat 308. Nah, kalau ini decimal place-nya 5-15, wow, banyak juga ya. Ini yang paling panjang decimal place-nya adalah double sampai 19 decimal place-nya. Nah, ini untuk tipe data dalam bahasa C. Sementara untuk kita masuk dalam ukuran tipe data. Ukuran tipe data itu menunjukkan besarnya nilai yang dapat disimpan dalam tipe data.
ukuran dalam data, 1 byte itu biasanya dalam byte, 1 byte itu 8 bit. Nah, jadi misalnya unsigned bilangan positif, short 2 byte sama dengan 16 bit, dia dari range-nya dari sini sampai sini. Unsigned short 2 byte, 16 bit, ya kan, range-nya dari sini sampai 0 sampai 65535. Nah, ini sekitar untuk pengetahuan teman-teman. Lalu misalnya cara mengetahuinya, kalau dalam bahasa C kita menggunakan apa yang namanya size of variable. Nah, perintah-perintahnya seperti itu. Lalu ini dalam bahasa C misalnya kita punya program seperti ini, dia untuk menghitung ukuran datanya dari size of-nya misalnya double dan integer. Ini integernya dalam double-nya byte. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Ini ukuran data integernya, ukuran data double-nya dari byte-nya. Kita ambil byte-nya. Nah, kita gunakan perintah size of yang tadi. Nah, oke, begitu. Next, kita punya yang namanya identifier. Nah, setiap data yang dibutuhkan atau dihasilkan dari program, biasanya disimpan sementara di dalam apa yang namanya memori atau RAM. Nah, cara kerja memori atau RAM nanti akan dijelaskan di kelas ARKOM, Arsitektur dan Organisasi Komputer. Nanti teman-teman akan tahu, oh nanti RAM itu seperti ini, cara kerjanya seperti ini, ada direct memory access dan segala macamnya. Lalu next-nya, RAM sendiri memiliki sistem pengorganisasian dalam menyimpan data. Biasanya berbentuk alamat, nah, lalu tergantung dari kapasitas atau besarnya RAM itu sendiri. Nah, kalau diperhatikan, suatu data mungkin suatu saat diperlukan lagi sehingga perlu diambil dari RAM tersebut. Nah, untuk dapat diambil kembali, kita perlu istilahnya kita perlu menggunakan pemberian nama atau identifier-nya. Nah, next-nya, identifier sendiri dibagi menjadi 2. Ini sering kita dengar ya, teman-teman, ada yang namanya konstanta dan variabel. Variabel itu apa, konstanta itu apa, ya sering kita pakai. Nah, lalu misalnya identifier juga dapat merupakan nama suatu elemen dari program. Misalnya kita punya function sendiri, atau prosedur sendiri, atau tipe data sendiri. Ini yang bisa kita gunakan. Nah, ini sebagai contoh, sekedar mengingat kalau kita ingin menggunakan variabel pada Python, kita tinggal menggunakan declare-nya, declare-nya bisa gunakan seperti ini. Nah, kita bisa gunakan ini juga, kita bisa gunakan ini. Nah, lalu kalau kita ingin menggunakan konstanta pada Python, nah misalnya kita create constant.py, py itu 3,14, gravity 3,8, kita bikin file sendiri kan, lalu kita panggil filenya, import konstan. Nah, kita panggil konstantanya, kita bisa gunakan print constant py, print constant gravity, kita bisa gunakan itu. Nah, nanti tinggal hasilnya, outputnya semacam ini. Nah, kayaknya menarik sih, coba. Visual Studio Code saya mana ya? Nah, discard, bentar. VS Code-nya, VS. Nah, kayaknya menarik sih ini, coba saya kerjakan dulu. Sebagai contoh, misalnya ya, ini di situ mau nggak ya? T sama dengan 3,14, lalu VT, misalnya kalau teman-teman ingin buat, kita ingin tahu contohnya, kita save aja dalam Python. Konstanta. Kontanta. Wah, ini. Terus kita coba. Kita coba dalam ini, lalu kita ambil dari data disimpan dalam satu pertemuan, misalnya kita pakai import kontanta, oh enggak ya? Atau dia harus disimpan di tempat lain ya? Import kontanta.py, coba kita lihat mau enggak ya?
Tapi dia ada warningnya sih. Oh, coba kita lihat. Nah, tetap mau, dia akan keluar hasilnya seperti ini. Nah, kita bisa bikin file tadi, ini file konstantanya. Misalnya kita ganti, nanti kita bisa panggil di file lain dalam Python. Nah, ini kalau di Python seperti ini. Ini untuk kebalik. Nah, ini di Python-nya. Oke, kira-kira seperti ini. Lalu kita next, kita punya deklarasi identifier pada bahasa C. Ini variabel, bentuk umumnya seperti ini, tipe data, nama name variabel. Contohnya integer umur. Nah, sementara untuk konstanta, bentuk umumnya define, nama konstanta, nilai. Contohnya define P sama dengan 3,14. Nah, kira-kira semacam ini kita bisa gunakan contohnya di dalam bahasa C, atau bisa gunakan define nama Antonius, misalnya seperti itu. Nah, ini yang membedakan di sininya, kalau variabelnya seperti ini, kalau konstanta kita lihat seperti ini. Kita bisa gunakan seperti ini. Next-nya, prepositor detektifnya di sini. Lalu akan error jika konstanta diubah secara paksa. Misalnya di sini dalam define-nya, function-nya ini ada beberapa errornya yang akan dirubah kalau misalnya konstanta tersebut diubah. Nah, ini akan muncul error. Nah, lalu kita masuk ke yang namanya variabel. Nah, data yang disimpan atau diberi nama biasanya dinamakan variabel. Teman-teman pasti udah sering menggunakan program mengoperasikan variabel yang dimiliki. Contohnya, misalnya kita sering buat program luas segitiga, pasti kita punya 3 variabel kan, alas, panjang tinggi, luas. Nah, seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah aturan penamaan variabel biasanya diberi nama yang jelas, misalnya seperti ini. Contohnya seperti ini, alas, tinggi, luas, hindari. Kenapa kita perlu menghindari seperti ini? Kadang-kadang ketika kita sedang mengerjakan sebuah program yang besar atau program kita perlu pair tim kita kerjanya nggak cuma sendiri, kita satu tim, jadi kita biar bisa dibaca oleh tim yang lain. Nah, lalu misalnya nama variabel itu harus unik, tidak boleh sama, panjang maksimalnya 32 karakter. Yang penting adalah case sensitif. Ini sekedar mengulang kembali kalau teman-teman masih ingat mengenai penamaan variabel di Python. Nah, ini yang pasti ini berbeda dengan ini dan berbeda dengan ini. Nah, lalu tidak boleh ada spasi, karakter pertama harus huruf atau teman-teman bisa menggunakan underscore. Nah, lalu gaya penulisan variabelnya snake case menggunakan tanda underscore. Contoh penulisannya seperti ini. Kita bisa bikin seperti ini. Nah, lalu ada yang namanya camel case. Camel case itu kombinasi huruf besar dan huruf kecil. Kalau snake case ada tanda underscore-nya. The quick brown fox jump over the lazy dog. Ini penulisan camel case, nama kelas, contohnya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Nah, lalu ada yang namanya kebab case. Wah, kita bisa menggunakan pemisah underscore. Apa ya ini ya? Strip ya. Nah, ini gaya kebab case. Nah, teman-teman bisa gunakan. Ini nanti mana yang sesuai dengan kebiasaan teman-teman. Lalu ada yang namanya all caps. All caps ini digunakan biasanya untuk konstanta. Ini paling sering standarisasi seperti itu. Nah, ini contohnya misalnya variabel di Python panjang, lebar, panjang, masukan panjang, lebar, input masukan lebar, luas sama dengan float panjang kali lebar, print luas. Nah, ini masuk nih hasil programnya. Nah, kalau dalam bahasa C, ini tadi seperti tadi ini variabelnya langsung dikasih tipe datanya. Kalau di Python belum ada. Atau kita mau menambahkan tipe data di sini bisa. Nah, definisikan variabel, float, menghitung luas. Nah, lalu di sini kita lihat keyword pada bahasa C. Keyword sendiri identifier yang telah didefinisikan oleh bahasa C secara default. Sifatnya memiliki arti dan pemakaian tertentu. Lalu ada juga reserve, itu dalam huruf kecil. Menurut standar ANSI ada 32 keyword. Nah, ini keyword dalam bahasa C. Overall sih hampir sama dengan keyword dalam Python. Kita tidak boleh menggunakan keyword ini sebagai
nama variabel, nama file, maka otomatis akan error. Misalnya kita gunakan auto, double, in, switch, break, else, long, type def, case, enum, bla bla bla, chart, sampai struct. Kita sering gunakan ini. Sementara kita bandingkan keywordnya pada bahasa Python. Nah, kalau Python itu sekitar 28 kata kunci, misalnya and, continue, else, for, import, raise, assert, desert, nah, except, return, break, deal, exec, global, pass, try, class, elif, finally, lambda, print, while. Nah, kita bisa gunakan keyword ini pada Python. Nah, yang perlu diperhatikan, keyword ini kalau bisa dihindari untuk nama variabel sama nama variabel, nama function, nama modul, pokoknya jangan gunakan keyword ini. Atau even nama file pun kalau bisa tidak menggunakan ini. Gitu. Oke, di sini ada contoh, misalnya kita ingin mencari bilangan terbesar. Ini apa? Istilahnya step by step-nya dari deskripsi algoritmanya. Tentukan bilangan pertama yang terbesar, bandingkan bilangan terbesar dengan bilangan terbesar tersebut dengan bilangan berikutnya. Jika ada bilangan lebih besar, maka bilangan tersebut ditentukan sebagai terbesar. Jika seluruh bilangan sudah dibandingkan, bilangan terbesar terakhir ditemukan adalah bilangan terbesar dari keseluruhan bilangan yang ada. Ini step by step-nya. Misalnya gini kan, kalau kita implementasi dalam algoritma dalam pseudocode-nya, kita bisa gunakan seperti ini, read, build 1, build 2, build 3, set, mark build, if, build 1. Nah, and if, kita set, if build 4, build max, pakai bilangan 4, and if, build max. Nah, dalam pseudocode-nya, ini input-nya, ini prosesnya, ini output-nya. Nah, lalu ada yang namanya alur proses dan struktur kontrol. Nah, kita lihat, misalnya ini untuk sekedar pemberitahu mengingat teman-teman mengingat pikiran kita, ini ada yang namanya alur sekuensial, itu pasti dari atas seperti ini, nggak tentu dari atas ke bawah, kadang-kadang dari samping dari kanan ke kiri, atau ada yang namanya alur percabangan. Ingat, sekuensial, percabangan, pasti ada pilihannya, lalu ada perulangan. Nah, kalau sekuensial sudah sering kita pakai, kalau dalam praktikum 2 minggu lalu kita belajar mengenai percabangan, dan nanti hari ini kita akan belajar mengenai alur perulangan di praktikum. Kita lihat bagaimana model perulangannya, terutama perulangan-perulangan yang menggunakan Python. Nah, next-nya kita ada yang namanya, misalnya contoh-contohnya untuk operasi sekuensial dilakukan pada variabel yang kita definisikan. Contohnya kita definisikan alas, definisikan tinggi, lalu luasnya seperti ini, setengah alas kali tinggi. Beberapa macam operasi pada variabel yang dapat dilakukan, misalnya kita bisa gunakan aritmatika, assignment penugasan, logical relation itu operasi logika, kondisional, persyaratan, dan bitwise. Kita bisa gunakan itu. Ini contohnya yang untuk operator assignment. Assignment itu pemberian atau pengisian. Biasanya menggunakan simbol seperti ini. Jadi kayak kita define di variabel lah gitu lah. Intinya seperti itu assignment. Dia menggunakan sama dengan kadang-kadang ruas kiri dan ruas kanan. Bentuk umumnya ruas kiri sama dengan ruas kanan, atau ruas kiri berupa variabel, ruas kanan berupa nilai dari variabel atau hasil dari operasi. Contohnya nih seperti ini. Operatornya yang sering kita gunakan untuk assignment. Nah, kali bagi plus tambah pangkat bagi floor bagi sama modulo bagi. Nah, kita bisa lihat seperti ini assignment. Nah, lalu operator assignment ini contoh-contohnya. Nah, teman-teman bisa lihat, bisa langsung seperti ini, atau agak kompleks seperti ini, atau yang seperti ini assignment yang kompleks. Nah, dari operasi sebelah kanan dimasukkan ke dalam A. Jadi hasilnya seperti ini. Ini operasi assignment. Lalu next-nya kita punya, nah ini beberapa operasi assignment. Kalau misalnya teman-teman sering lihat, A plus sama dengan 5, itu artinya A sama dengan A plus 5. Nah, kalau teman-teman kadang-kadang kita kan mempersingkat penulisan, A plus sama dengan 5, jadi sama dengan A plus 5. Atau misalnya A kali sama dengan 5, berarti sama dengan artinya ini. Nah, ini yang sering penulisan-penulisan yang disingkat, kalau teman-teman masih paham, kita bisa gunakan seperti ini. Atau misalnya seperti ini, A min 5, A min sama dengan 5, berarti kita bisa gunakan
Artinya itu sama dengan A sama dengan A min 5. Atau A sama dengan A per 5, bisa juga ditulis sebagai A bagi sama dengan 5. Itu yang sering kita gunakan. Nah, lalu misalnya di sini kita A sama dengan B per A, jadi ini apa? Nah, teman-teman bisa lihat. Lalu di sini ada beberapa operator assignment yang sering kita gunakan, pemberian nilai, perkalian, pembagian, modulus, penjumlahan, pengurangan, shift left, shift right, and or, XOR. And, XOR, dan OR. Teman-teman kita bisa lihat. Ini tinggal dibaca-baca aja. Lalu teman-teman ada beberapa operator aritmatika. Operator aritmatika itu kalau orang Jawa bilang itu pipo londo, ping, poro, lansudo, tambah, kurang, kali, bagi. Itu yang sering kita gunakan, aritmatika. Nah, ini kan operatornya. Nah, operasi aritmatika. Nah, sementara sebelum masuk ke operator aritmatika, teman-teman perhatikan apa yang namanya ada operator dan operand. Kalau operator itu ininya, kalau operand itu yang dikenai. Operator itu operatornya, kalau operand itu yang dikenai. Di sini ada A, ada B, ada C, ada D. Ini operator dan operand. Ya, untuk pengetahuan aja. Kadang-kadang ada yang namanya unary, binary, ternary. Coba kita lihat. Nah, operasi matematika biasa yang sering kita gunakan, tadi kata orang yang sering kita gunakan, perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, modulus itu namanya binary. Lalu ada yang namanya increment. Decrement itu namanya unary, operation unary. Nah, nanti kita lihat. Kalau ternary, apa? Teman-teman coba bisa lihat ternary operator pada Python. Nah, sekalian mengingat materi mengenai minggu lalu. Oke. Misalnya di sini kita punya operasi aritmetik yang binary. A sama dengan A plus B. Ini operasi assignment-nya. Yang di sini operasi aritmetiknya pada ruas kanan. Yang di sini ada operan dan operatornya. Ini operannya. Operan. Set. Ini operannya. Sementara yang ini operatornya. Nah, kita bisa lihat seperti ini. Ini contohnya misalnya seperti ini. Nah, ini mana yang operan, mana yang operator. Kalau diperhatikan, operannya adalah ini yang ditulis di sini semua ya. Ini operannya. Nah, nanti nilainya berapa, operatornya tinggal dikalikan. Nah. Oh iya, kalau yang seperti ini, teman-teman perlu ingat mana yang diselesaikan terlebih dahulu, pengurangan apa, perkalian dengan pembagian dengan pengurangan, itu sambil mengingat-ingat mengenai penjumlahan apa operator aritmatika mana yang dilakukan. Kadang-kadang berarti kan kalau lihat seperti ini yang diproses dulu, baru ini, ya kan? Hasilnya ditambahkan, baru hasilnya dikurangkan dengan ini. Nah ini yang ya sekalian ingat-ingatlah kalau teman-teman cara menggunakannya. Ini contohnya misalnya kita punya B2, C9, D4, E3, M2, hasilnya berapa? Gitu misalnya. B kali D 2 kali 4, 8. C bagi E, C nya 9, E nya 3, 8 plus 3, 11. Min M 6, 5. Berarti kan hanya ketemu 5. Kira-kira seperti itu operasinya. Yang perlu diingat, degree-nya mana yang dikerjakan dulu. Jangan ini B kali D, hasilnya ditambah C, dibagi E, dikurangi M. Nah ini yang salah. Teman-teman harus ingat degree-nya dulu mana yang diselesaikan dan dilakukan. Perkalian dulu, biasanya ada tanda kurung dulu. Terus kalau nggak ada perkalian, terus pembagian tambah, terus pengurangan. Nah tergantung tinggal tanda kurungnya seperti apa. Nah ini operasi arithmetic binary. Nah ini operasi unary teman-teman bisa lihat increment dan decrement. Masing-masing operasi dikerjakan secara postfix dan prefix. Nah, operasi prefix, naikkan nilainya dulu, baru baca isinya. Misalnya gini, min A atau plus A. Atau kalau teman-teman menggunakan yang namanya prefix, baca nilainya, lalu naikkan A++ atau B++. Nah, kita lihat contohnya untuk yang unary. Nah, misalnya kita punya seperti ini. A++, kita bisa gunakan postfix sama dengan A+1. A min,
A sama dengan A-1, lalu plus A sama dengan A+1, A-min A sama dengan A-1. Ini kita bisa gunakan, nanti tinggal gunakan mana yang kadang-kadang kita harus gunakan postfix, kadang kita harus gunakan prefix, mana yang menurut teman-teman lebih mudah. Oke, lalu contoh yang lain, misalnya A10, A++ sama dengan 11, plus A sama dengan 12. Sama kan? Hanya 10, A++ berarti 10 plus 1. Ya kan? Plus A. Saat ini hanya di 11 jadi tambah 1. Ini kan? Ini plus 1, dan ini kan plus 1, ini plus 1. Udah. Lalu misalnya di sini kita punya hanya 10. B sama dengan A++, berarti B-nya sama dengan 10, plus 1, terus 11. Nanti kita tinggal carikan 11, C-nya sama dengan min A, hanya 11 tadi kan, 10 dikurangi 1, 11. 11 dikurangi 1, 10. Nah, tolong teman-teman supaya yang ini tidak terlalu rumit, ini sebenarnya cuma tricky aja sih, hanya 10. A++, berarti kan 10 plus 1, hasilnya gini. Ini cuma naik perubahan variabelnya aja yang berubah. C sama dengan min A, ada 10 jadi sini. Lalu dimasukkan dalam variabel C. Udah, gitu aja sih. Lalu di sini kita bisa lihat ada increment decrement yang lain. Nah, misalnya di sini kita punya ini dulu deh. A sama dengan 6, ya kan? B sama dengan A++ plus 3. A++ berapa? Mungkin ada yang mau jawab? Open mic, silakan. 7. 7, oke. Plus 3. Berarti B sama dengan 10 ya. A++ ++nya sama dengan 7. Nah, itu. Nah, kalau ini, wah ini. A11, B20, C1. Nah, D sama dengan plus A. Berarti A-nya jadi berapa? 12. 12, good. Kalau B min 19. 19. C++? 2. 2. Nah, tinggal dijumlahkan aja ya. Berapa nih jumlahnya semuanya nih? Sorry. Mana ini yang dikerjakan dulu? Yang dikerjakan mana dulu? Yang D sama dengan ini, dikurangi ini, ditambah ini. Mana yang dikerjakan dulu nih? Yang min dulu atau yang plus dulu? Yang min. Yang min atau yang plus? Ya. Ayo. Min. Hasilnya Sama berapa? aja sih. Tapi kalau Hasilnya berapa? Kalau misalnya yang dikerjakan min, jadi 12 min 19. Berapa? Min 7 plus 2. Berarti min 5 kan? Nah, kalau yang dikerjakan adalah belakang. Dikerjakan adalah yang B plus C, berarti 19 plus 2 berapa? 21. 21. Terus lalu habis itu 21, 12 min 21 berapa? 9. 12 min 21 berarti kan min 9 kan? Iya kan? Nah, ayo mana yang dikerjakan? Berarti hasilnya min 7 sama min 9, harusnya yang mana? Yo. Ayo. Yang depan dulu, Pak. Nah, betul yang karena kan kalau ini kan dianggapnya sama kan karena tidak ada tanda kurungnya kan. Nah. Jadi hasilnya berapa min? 5. Nah, ini aritmatika dasar sih. Coba teman-teman gunakan komputer kira-kira mana yang benar hasilnya. Oke. Nah, ini ada increment, misalnya seperti ini. Kita cuma tinggal bermain-main seperti ini. Ini contohnya. Oh, ini yang tadi. Min 7. Nah, ini kira-kira hasil seperti itu. Nah, ini kita masuk ke dalam input output. Nah, kalau input output di Python kita sering gunakan seperti ini kan. Input nama, input masukan. Sementara kalau outputnya kita sering gunakan print
Nah, jadi kita gunakan seperti ini kan, print, bla bla bla, outputnya ini outputnya seperti ini. Lalu kalau dalam bahasa C, kita bisa sering gunakan get char, get c, dan getch. Masukkan berupa karakter tanpa format, banyakkan tanpa enter. Scan F, kita bisa berupa bilangan bulat, pecahan karakteristik atau tertentu. Output pada C, kita gunakan header-nya jadi io.h, lalu kita gunakan istilahnya perintah-perintahnya print, put char. Nah, kita bisa gunakan seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu. Halo teman-teman. Halo. Pak, kalau void itu buat apa? Void di mana? Kan biasanya ditaruh di depan gitu loh, Pak. Nah, kalau yang itu biasanya sering ada di bahasa sih. Bunilah void buat apa ya di C ya? Aku lupa. Void ya, FOID. Void function ya? Iya. Itu jadi kalau kamu bikin sebuah fungsi itu kan ada function dua tuh. ya, betul nggak ya? Yang mengembalikan nilai dan tidak mengembalikan nilai. Oke, nah karena fungsimu tidak mengembalikan nilai, maka yang depannya bukan lagi integer atau float, tapi dikasih dengan void. Void itu artinya tidak mengembalikan nilai, nggak ada apa-apa gitu. Oh. Oke, jadi kalau nanti nanti di functionmu itu nggak ada return, misalnya return string, return integer gitu ya, ya udah dikasih void di depannya. Jadi intinya bahwa aku bikin fungsi yang tidak mengembalikan apapun gitu. Oke. Kalau di void biasanya di C ya Bu ya? Iya, di C, di Java gitu ya. Biasanya itu sering, nanti kalau di Python kayaknya Python kayaknya dev cuma dev doang. Pakai dev kan? Kalau yang void udah nggak dipakai kan, dulu di Python 2 kayaknya ada, cuma di Python 3 udah nggak dipakai sih. Yes, itu kalau kamu nanti main di C sama di Java, void itu kepake sih. Nah, kayaknya untuk function pokoknya, tahu saya. Tapi detailnya seperti apa, aku nggak lupa dikit. Oke, makasih. Nah, ini ada pertanyaan. Definisikan 3 buah variabel bertipe char. Masing-masing bernama A, B, dan C. Nilai A adalah 20, B adalah 240. Jika nilai C didapatkan dari C, A plus B berapa nilai C? Dan mengapa nilai C jadi seperti itu? Nah, jadi misalnya A-nya 20, B-nya 240, C-nya berarti kan A plus B kan, A-nya 20, B-nya 240, nilai C-nya berarti sama dengan berapa? 2, 260. Nah, mengapa nilai C jadi seperti itu? Karena nilai C adalah dia kan variabel digunakan untuk menampung proses dari A dan B. Nah, ini tricky sih sebetulnya sih. Kenapa nilai C seperti itu? Ya kan dia C itu digunakan untuk menyimpan proses A dan B ini kan. Nah, udah jadi kira-kira seperti itu. Lalu ada pertanyaan selanjutnya. Buatlah program untuk menampilkan tulisan Hello World sebanyak 10 baris. Gimana? Ada yang bisa? Di logika aja. Jadi kan kita mau ngeprint Hello World sebanyak 10 baris kan. Print. Kalau di Python, Hello World. Nah, kalau di Python gampang banget. Hello World dikali 10. Jadi kan. Nah, kalau di Python gitu. Tapi kalau misalnya di C, itu nyebai. Kalian harus deklarasi dulu. Misalnya harus, yang jelas di atasnya dibuat perulangan. For, kalau C, integer I sama dengan 1, titik koma, I plus plus ya? I sama I kurang dari lebih dari sama dengan kurang dari 11 ya. Oh, lebih kecil. Lebih kecil ya, lebih kecil dari sama dengan 10, I plus plus. Ini kalau dalam bahasa sih gini, tapi depannya kalian harus tambahi include stdio.h. Nah, itu kalau dalam bahasa sih. Nah, kebetulan di komputer saya nggak ada compiler sih ya, jadi saya jarang pakai juga sih. Jadi, nah kira-kira begitu. Lalu di sini ada yang namanya algoritma Karatsuba. Karatsuba itu untuk mencari nilai X dan Y.
Wah, ini nanti misalnya ini ada pseudocode-nya, nanti teman-teman coba buat programnya. Red X, red Y. Terus yang pertama itu adalah X per 10, yang X adalah X mod 10. Kita set ya. Nah, terus set Y per 10, X mod 10. Tinggal set A sama dengan X1 plus Y1, set B X2 plus Y2, set C X2 plus X1 plus kali-kali Y2 plus Y2, ketemu hasilnya, set K sama dengan C min A min B, set H sama dengan A kali 100 plus K kali 100 plus B, print H-nya. Nah, kita asumsikan XY-nya adalah bilangan 2 digit. Nah, coba teman-teman bikin programnya dari algoritma yang udah ada. Sebenarnya ini gampang sih. Nanti tinggal teman-teman masukkan misalnya red X, red Y-nya, teman-teman gunakan input. Nanti tinggal untuk setnya teman-teman bisa masukkan dalam sebuah proses, nanti kita bisa berjalan hasilnya. Oke, lalu di sini ada pertanyaan yang lain. Buatlah program yang dapat menghasilkan jumlah uang logam yang dibutuhkan untuk menyusun nominal tertentu. Misalnya nominal 50, 100, 200, 500, dan 1000. Misalnya uangnya ada segini, 3.450 ya. Terus ini dari 1.003, 500 0, 200, 0 100, 150. Nah, ini teman-teman tinggal kalau semacam ini, jadi uang 1000-nya teman-teman tinggal gunakan mod atau gunakan pembagian untuk mencari nominal nilai depannya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini coba teman-teman lakukan pembuatannya. Oke. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, minggu depan kita akan belajar mengenai percabangan. Gitu. Oke, mungkin Bu Nila ingin menambahkan sesuatu, Bu Nila? Enggak, Pak. Terima kasih. Luar biasa kok. Oke, teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya? Halo, teman-teman. Kira-kira seperti itu untuk materi mengenai apa? Mengenai program, identifier, tipe data, statement, dan expression. Sebenarnya kita sering menggunakan ini di dalam bahasa pemrograman Python untuk materi mengenai tipe data identifier kan ada di pertemuan kedua. Nah, yang penting teman-teman di sini kita ngerti teman-teman mau ngapain, ada kasus, teman-teman bisa ngerti kasusnya harus di-solve seperti apa. Jadi kita cari metodenya, nanti kita bisa selesaikan dengan menggunakan bahasa pemrograman. Begitu teman-teman. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Halo? 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 Belum ya? Belum, oke. Mungkin Bu Nila ingin menambahkan sesuatu? Enggak sih. Harusnya materinya ini cuma ngulang-ngulang aja kali ya. Kan teman-teman juga udah nyobain juga di praktikum. Ini secara teori seperti ini gitu ya. Tapi teman-teman teori kan biasanya tuh masuknya cepat, keluarnya ya cepat juga gitu dari kanan ke kiri gitu ya. Jadi biar lebih ingat tuh teman-teman nyobain aja sih. Kan tadi Pak Dida udah ada beberapa soal-soal gitu toh. Nah, kalian cobain juga di Python nanti kayak gimana bentuknya. Gitu sih. Ya berlatih aja. Kan coding tuh nanti akan selamanya bersama kalian soalnya. Sampai kalian kerja nanti. Kalau mau di programmer ya. Coba-coba aja. Gitu. Oke, Bu Nila. Sampai akhir hayat ya Bu ya coding? Yes, betul. Sampai saat ini kan kita juga masih ngoding-ngoding gitu kan. Ya. Dengan bahasa yang berbeda. Di Bu Nila semester ini pakai bahasa apa aja Bu? Aku Java, apa lagi ya? Banyak kan aku Java sih. PHP, HTML. Mantap. Nah itu jadi yang penting teman-teman paham konsep, logiknya. Nanti bahasa pemrograman gampang sih. Kalau susah tinggal lihat manual. Nah, iya, betul. Ada Stack Overflow itu sangat-sangat membantu sekali. Teman-teman bisa main-main ke sana. Yep. Oke. Aku mau tanya. Ya, yuk, silakan. Aku kirim di chat ya. Oke, boleh. Kan itu ada kayak gitu kan. Terus
kalau misalnya dijalanin, dia kenapa hasilnya 2,00 bukan 2,5? 2,5. 2,00. Oh, oke. Itu coba yang B-nya, itu kan di bawah tuh ada B kali 1,0 gitu, bisa nggak? Karena soalnya integer bagi integer gitu. Oh. Dia harusnya bulat. Yes, jadi yang B-nya itu kali jadiin float gitu ya. Jadi intinya kalau integer bagi integer ya integer nantinya gitu. Terus kamu paksa jadi float. Oh, oke, paham. Ya, oke. Atau kan di casting, either di casting atau yang B-nya itu dikali 1,0 di bawah ya. Ntar tak coba. Oke, mantap. Makasih. Edisi ini aneh-aneh kok. Harus benar-benar cermat kalau di sini karena ini strict banget gitu ya. Kamu bilangnya integer ya ini integer. Kalau ini float ya float gitu ya. Integer bagi integer kan ya integer toh. Kalau mau jadi float ya di casting dulu. Kalau di Python sepertinya lebih tidak se-strict ini ya. Tidak se-strict ini. Kalau C memang strict banget. Kalau di Python asal bukan string aja aman kok. Asal bukan string, kalian aman. Kalau di Python, di Kotlin, di JavaScript itu, di PHP itu kayaknya untuk tipe data itu tidak begitu diperhatikan iya, cuma nggak begitu strict kayak gini loh. Kayak gitu. Oke, makasih. Yuk, sama-sama. Yang lain? Oke, yang lain adakah yang ditanyakan? Oke, ada lagi? Belum, Pak. Belum ya, oke. Mantap. Wah, seneng ini. Tapi yang penting jangan lupa kuisnya dikerjakan ya. Kan sudah kuis yang di e-learning. Ingat itu hari Jumat kan? Pak. Ingat waktu pengerjaannya selisihnya 1 kali 24 jam ya, kalau 24 jam kan. Jadi kalau bisa teman-teman jangan mepet-mepet. Kalau ini dapat nilai yang maksimal. Nah, ya itu aja sih. Kemarin ada gue aku tapi aku nggak tahu caranya ya Pak. Jadi mohon maaf. Nah, kemarin saya lagi nyuper di jalan Ibu. Jadi tolong dilihat ya, kan udah dari hari Jumat gitu ya. Jadi ya dikerjain aja Jumat sekali kan lumayan lah. Sabtu. Terus yang kedua mungkin lupa. Ini lebih baik sih karena yang dicarikan nilai tertinggi kan. Kalau yang tahun kemarin nilai rata-rata Bu. Oh, mantap. Rata-rata kan nggak enak. Kalau misalnya yang pertama kamu dapat 80, terus yang kedua dapat 60, berarti kan dibagi 2. 70 kamu nggak jadi dapat nilai 80. Nah, gitu. Oke. Kalau ada pertanyaan lagi teman-teman? Udah nggak ada. Oke, kalau tidak ada, mungkin kelas kita akhiri sampai. Bu Nila mau nyampaikan sesuatu? Udah cukup. Terima kasih. Kalau tidak ada, mungkin kelas kita akhiri sampai di sini. Kita ketemu lagi berapa menit lagi? Kira-kira 30-40 menit lagi untuk kelas praktikum. Oke, jangan lupa presensi ya teman-teman. Jangan lupa presensi dan jangan lupa tugasnya, kuisnya dikerjakan. Oke, mungkin sekian dulu kelas kita kali ini. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Thank you. Baik Pak, terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu.